Sebat 3 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita masih membahas surah Al-Baqarah pada halaman 44, yaitu surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 264 insyaallah ta'ala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 260 Ibrahim, dan ini dalam semua Al-Baqarah bisa dibaca dua bacaan. Kemudian arini atau arni, ra-nya boleh disukun, terjemahnya tidak berubah. Kemudian fasurhunna, fasirhunna, shadnya boleh dikasrah atau didhammah. Kemudian juz'a, ya dua qiraah. Ini semuanya pada ayat 260. Kemudian ayat 261 ambatat sab'a. Ini ta ketemu sin boleh diidgham. Ambatas sab'a, idgham. Jadi taknya jadi hilang, lebur menjadi sin. Kemudian mi'ah menjadi miyah. Sebagaimana biasanya orang Arab sangat susah mengucapkan huruf hamzah sehingga sering diubah menjadi ya, menjadi wawu seperti di sini, miyah. Kemudian ini kalau berhenti boleh dibaca imalah, habbih. Tapi kalau lanjut tidak boleh ya, tetap habbati wallahu. Tapi kalau berhenti habbih atau habbah. Kemudian yudha'ifu, ya, dua bacaan. Kalau dotnya dipanjangkan maka ainnya tidak boleh ada tasydid, yudha'ifu, panjang nih. Tapi kalau dipendekkan maka ada tasydidnya. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 262 wala khaufa alaihim wala khaufun alaihim, seperti biasanya banyak seperti ini. Kemudian riya sama dengan tadi ya, hamzah diganti ya. Ini untuk mempermudah orang Arab membaca huruf hamzah. Wallahu a'lam bissawab. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 260. Wa'il, dan ingatlah ketika qala, berkata siapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Apa yang beliau katakan, Rabbi, wahai Rabbku, arni, tunjukkan kepadaku, tampakkan kepadaku,
kaifa bagaimana tuhyi engkau itu menghidupkan al-mauta orang-orang yang sudah mati. Qala Allah berkata, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman bahwa saya mampu menghidupkan orang setelah mati? Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, bala, ya. Ya itu maksudnya ya aku sudah beriman, ya. Bukan ya saya belum beriman, tapi ya aku sudah beriman. Walakin akan tetapi liyatma'inna supaya tenang qalbi hati saya, yaitu maksudnya supaya tambah imannya. Qala Allah mengatakan fakhul maka ambillah arba'atan 4 minat tayr dari burung, fasirhunna lalu potong-potonglah burung-burung itu ilaika kepadamu, thumma ja'al kemudian jadikanlah ala kulli jabalin di atas setiap satu gunung minhunna dari burung-burung tadi juz'an ada beberapa bagian. Thumma da'uhunna kemudian panggillah burung-burung itu ya'tinaka maka mereka akan datang kepada engkau sa'ya dengan berjalan cepat. Wa'lam dan ketahuilah wahai Ibrahim atau Ibrahim annallaha bahwasanya Allah azizun maha gagah hakimun maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat-ayat kisah, ayat-ayat cerita, sehingga kewajiban kita adalah pertama untuk mengimani cerita ini, karena semua cerita dalam Quran pasti benar. Yang kedua, kita mengambil faedah-faedah atau pelajaran dari ayat ini, karena cerita dalam Al-Quran intinya untuk diambil pelajaran, bukan hanya untuk sebagai dongeng yang didengarkan saja, tapi paling penting adalah pelajaran-pelajaran yang diambil darinya. Maka faedah yang pertama yang kita ambil adalah di sini Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tolong tunjukkan kepada saya ya Allah, gimana engkau itu menghidupkan orang mati? Kok bisa hidup? Prosesnya gimana? Nah, perkataan Nabi Ibrahim ini tidak ada perselisihan tafsir bahwasanya ini bukan karena ragu-ragu Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun ahli tafsir mengatakan ini Nabi Ibrahim ragu-ragu atas kekuasaan Allah. Nggak ada. Kalau ada yang menafsirkan gitu, berarti bukan ahli tafsir, itu orang sesat. Sepakat ulama tidak ada Nabi Ibrahim pernah ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah, tidak ada. Karena itu Nabi Ibrahim bertanya seperti ini tujuannya apa? Liyatma'inna qalbi, supaya tenang hati saya. Maksudnya tenang hati, maksudnya adalah bertambahnya iman. Dari ilmul yakin, dari ilmu yang yakin menuju kepada ainul yakin, mata yang yakin. Kan ada 3 tingkatan ilmu ya. Pertama paling rendah ilmul yakin, ilmu yang yakin dalam hati, yakin. Yang kedua ainul yakin, mata yang yakin karena sudah melihat. Yang ketiga adalah haqqul yakin, hak yang yakin. Contohnya bagaimana 3 masalah ini? Contohnya misalnya panjenengan belum pernah haji, tapi panjenengan mengetahui ada Ka'bah di Mekah. Kenapa? Karena informasi beredar sudah sangat banyak. Banyak tetangga kita yang sudah datang ke Mekah, kemudian balik menceritakan bagaimana di Mekah ada Ka'bah. Maka mata kita meskipun belum pernah melihat, itu kita sudah yakin ada Ka'bah di sana. Itu namanya ilmul yakin. Kalau kita kemudian diberikan oleh Allah kesempatan haji atau umrah, kita melihat Ka'bah, masuk ke pintu Masjidil Haram. Nah, begitu mata kita melihat bodinya Ka'bah, itu namanya ainul yakin, karena matanya melihat. Kemudian ketika kita semakin mendekat ke Ka'bah, setelah itu kita memulai tawaf, kita sentuh tubuhnya Ka'bah, yaitu pada Hajar Aswadnya. Nah, ketika menyentuh itu namanya apa? Haqqul yakin. Nah, di sini Nabi Ibrahim liyatma'inna qalbi, ingin dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Beliau sudah yakin hatinya bahwa Allah itu mampu menghidupkan, tapi matanya pengen melihat kayak apa menghidupkannya Allah itu. Karena itu mari kita lihat bagaimana sabda Nabi tentang ayat ini. Ini ayat ini termasuk yang dibahas oleh Nabi dalam tafsir ditafsirkan oleh beliau. Nabi mengatakan nahnu, kami itu maksudnya kita, ya, saya dan umat saya, ahaqqu bisyakki, lebih berhak untuk ragu min Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim. Idh qala, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Nah, perhatikan kata-kata ini.
kami lebih berhak untuk yakin daripada Ibrahim. Maksudnya apa? Bukan berarti Nabi Ibrahim ragu-ragu ketika Nabi Ibrahim mengatakan tadi itu. Tapi maksudnya Nabi adalah, andaikan Nabi Ibrahim itu ragu-ragu, kita ini lebih berhak ragu-ragu. Tapi Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu. Buktinya kita saja tidak ragu-ragu. Kita tidak ragu-ragu bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, apalagi Nabi Ibrahim, itu maksudnya. Sehingga maksud Nabi di sini tidak mungkin Nabi Ibrahim itu apa? Ragu-ragu. Kalau beliau ragu-ragu, pasti kita lebih ragu-ragu lagi. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung. 4 burung ini disuruh diapakan? Fasirhunna, disuruh dipotong-potong. Kenapa? Karena Allah ingin menampakkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini ada 4 gunung di situ. Nah, maka dia disuruh mengambil 4 burung, tapi burung ini kemudian bagian-bagiannya dipisah-pisah. Misalnya kepala burung A disambung dengan apa? Kakinya burung B, disambung dengan perutnya burung C, disambung dengan ekornya burung D, ini dicampur semuanya. Sehingga setiap satu bagian yang disuruh untuk ditaruh di satu gunung itu adalah pisahan dari 4 burung yang bermacam-macam tadi. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim disuruh untuk ud'uhunna, memanggil burung-burung tadi. Jadi mungkin ini burungnya sudah akrab dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sehingga dipanggil datang. Atau mungkin juga nggak harus begitu ya, karena disuruh oleh Allah, pokoknya disuruh panggil-panggil. Wahai merpati yang sudah saya sembelih, ayo datanglah. Nah, begitu dia memanggil itu ya'tina kasa'ya, langsung tiba-tiba mereka datang bangkit semuanya. Padahal kepalanya ada di gunung A, kakinya ada di gunung B, perutnya ada di gunung C, ekornya ada di gunung D. Itu langsung bisa muncul satu burung yang sempurna sebagaimana sebelum disembelih. Nah, sehingga maksudnya adalah Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Mau dipisah-pisah ke sana kemari, tapi kalau Allah mengatakan kun, selesai masalah. Cukup langsung langsung muncul apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelajaran paling penting dari ayat ini adalah mari kita meresapi maha kuasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meresapi maha kuasanya Allah, kita minta segala sesuatu itu enak gitu. Tidak mungkin kita merasa susah meminta sesuatu. Misalnya gini. Ada orang sudah lama tidak punya anak. Dan dokter mengatakan, wah ini nggak bisa karena ada kelainan, tidak bisa punya anak. Meskipun sudah divonis tidak bisa punya anak, tapi mintalah kepada Allah dengan minta yang sungguh-sungguh, yakin bahwasanya kita tetap masih bisa punya keturunan. Itulah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, salullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinun, dalam keadaan kalian yakin, bil ijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annallaha, ketahuilah Allah itu la yastajibu du'aan, tidak mengabulkan doa, min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi kalau doa harus yakin bahwasanya Allah akan memberikan, yakin bahwasanya Allah mampu memberikan. Kemudian hati kita khusyuk, apa yang kita minta itu, mulut kita ngomong apa itu, pikiran kita mengikuti itu. Jadi bukan pikirannya memikir kemana-mana, itu namanya tidak khusyuk, itu namanya qalbin ghafil, itu hati yang lalai, yang tidak meresapi apa yang diucapkan ketika berdoa. Kita lanjutkan ayat 261. Masalu, perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan, amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Seperti apa? Kamathali habbah, seperti perumpamaan satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulah, pada setiap satu tangkainya, mi'atu habbah, ada 100 biji. Berarti 100 kali 7 berapa? 700. Wallahu, dan Allah itu yudha'ifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi siapapun yang Dia kehendaki. Jadi tidak semuanya.
Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Ayat ini bicara tentang fadilah infak fi sabilillah, bahwasanya satu infak, kalau itu adalah infak fi sabilillah, maka lipat gandanya tidak 10 kali, tetapi berapa? 700 kali. Lah terus yang 10 kali itu apa? Itu yang infak biasa, yang bukan infak fi sabilillah. Karena itu tafsir yang terkenal untuk kata-kata ini fi sabilillah, ini maksudnya adalah jihad fi sabilillah. Memang fi sabilillah punya dua makna. Makna pertama makna sempit, yaitu jihad, perang. Makna kedua makna umum, yaitu segala ketaatan kepada Allah itu fi sabilillah. Maka kita infak untuk membangun masjid, membangun pesantren, itu infak fi sabilillah, tetapi dengan makna yang umum tadi. Nah, tafsiran yang terkenal untuk ayat ini adalah fi sabilillah itu jihad fi sabilillah. Tapi memang betul-betul di sini ada dua tafsiran. Ini saya nukilkan dari Ibnu Katsir. Kata-kata fi sabilillah menurut Imam Makhul itu adalah fil jihad, jihad fi sabilillah. Tapi menurut Ibnu Jubair, sama-sama dua ulama besar, dia mengatakan fi taatillah. Apapun dalam ketaatan kepada Allah itu masuknya termasuk fi sabilillah. Ya alhamdulillah kalau di Indonesia ini kan tidak ada perang ya. Nah, sehingga insya Allah apapun infak yang kita keluarkan, kalau itu untuk kebaikan, insya Allah masuk di sini. Kita berharap kepada Allah, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan lipat ganda seperti ini bagi yang dikehendaki saja. Tidak semuanya dikasih 700. Minimal dikasih kelipatan berapa? 10. Itu minimal, itu pasti. Tapi lebih dari 10, bisa 700, bisa lebih dari 700, itu terserah siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita dapat 700 atau lebih? Ibnu Katsir menjawab, bihasabil ikhlas. Tergantung tingkat keikhlasan. Artinya semakin tinggi ikhlasnya, maka semakin banyak kelipat gandaan pahalanya. Jadi mungkin sama-sama ya, saya infak 100.000, orang lain infak 100.000, orang lain lagi infak 100.000, sama-sama 100.000, tapi pahalanya bisa berbeda-beda, tergantung apa? Ikhlasnya. Karena itu ingat-ingat perkataan para ulama. Ini saking pentingnya saya tulis di sini. Para ulama mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amal yang kecil tetapi menjadi besar dengan sebab niatnya. Niatnya ikhlas sempurna, besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal besar tapi menjadi kecil gara-gara niatnya. Maka yang paling inti dalam amal adalah apa? Niat. Niatnya sempurna, pahalanya sempurna. Niatnya kurang sempurna, pahalanya kurang sempurna. Mudah-mudahan Allah sempurnakan semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada dua hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Hadis yang pertama tentang dilipat gandakannya infak di dalam jihad fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat Nabi yang menginfakkan satu unta di dalam jihad. Apa kata Nabi? Laka, kamu nanti mendapatkan biha, dengan sebab unta kamu yang satu ini, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, sab'umi'ati naqatin, 700 unta, kulluha makhtumah, semuanya lengkap dengan tali kekangnya. Nah, ini dalil bagi mereka yang mengatakan fisabilillah, maksudnya apa? Jihad. Karena dalam kasus ini ada sahabat Nabi bawa unta, diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini untuk membackup jihad fisabilillah. Nabi katakan, nanti kamu di hari kiamat mendapatkan unta seperti ini, tapi dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Hadis yang kedua, hadis tentang dilipat gandakannya pahala sampai tidak ada batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan manusia dilipat gandakan, maksudnya pahalanya. Maka Nabi menafsirkan, al hasanatu, satu kebaikan, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat.
Ini minimal. Apakah bisa lebih? Bisa. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Apakah ini maksimal? Tidak. Karena Nabi mengatakan ila masya Allah, sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. 7.000, 700.000, 700 juta, 700 miliar, 700 triliun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ya wallahu yudha'ifu liman yasha, ini sekaligus menunjukkan bahwa melipat gandakan pahala itu tidak terbatas sampai 700. 700 itu termasuk yang tinggi, tetapi itu bukan batas akhir. Karena itu Allah menegaskan di sini wallahu wasi'. Allah itu maha luas, bukan luas bodinya besar, bukan. Luas maksudnya luas karunianya. Sehingga karunia Allah ini lebih banyak daripada makhluknya. Makhluknya Allah jumlahnya berapa? Karunia Allah lebih banyak daripada makhluk itu. Sehingga berapapun Allah berikan tidak akan habis karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu alim, mengetahui, dalam hal ini maksudnya mengetahui siapa yang berhak untuk dikasih kelipat gandaan yang banyak. Ini ikhlasnya tinggi, kasih kelipat gandaan 700. Ini ikhlasnya biasa, kasih 10 ya. Nah, maka mari kita kalau beramal betul-betul kita jaga ikhlas supaya pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Thumma, kemudian la yutbi'un, mereka tidak mengiringi ma anfaqu, apa yang mereka infakkan, tidak diiringi dengan apa? Dengan mannan, dengan ungkitan, tidak mengungkit-ungkit. Wala adza, tidak pula mengganggu, yaitu menyakiti kepada orang yang sudah diberi. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Wala khaufa alaihim, dan tidak ada takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah karena infak tadi, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? La yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kalau syarat pertama tadi sudah disebutkan ya, ikhlas. Ini syarat kedua. Tidak boleh setelah infak itu kemudian mengungkit-ungkit atau menyakiti. Menyakiti baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, sama saja. Misalnya dengan perkataan, misalnya mengatakan di hadapan orang banyak ya, ini orang ini kaya dulu gara-gara saya bantu ini. Kalau nggak saya bantu nggak mungkin dia bisa kaya kayak begitu. Nah, itu menyakiti kayak begitu. Mengungkit-ungkit, menyakiti ya, perkataan tidak enak seperti ini didengarkan. Apa yang sudah kita infakkan tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit-ungkit berarti membatalkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahum ajruhum, mereka mendapatkan pahala itu dengan syarat tadi, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti orang yang sudah kita beri. Adapun yang dimaksud wala khaufa alaihim, tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih, ini maksudnya di akhirat nanti. Kalau di dunia namanya manusia itu kadang mengalami kesusahan, kesedihan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengalami kesedihan, kesusahan. Ya. Nabi Musa AS, semua nabi ya pernah mengalami apa? Kesusahan, kesedihan, ketakutan, itu biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada surat Thaha, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka merasakan di dalam jiwanya Nabi Musa itu khifah, ketakutan. Jadi Nabi Musa ketika berhadapan dengan para tukang sihir itu beliau takut. Kenapa? Karena tukang sihir ini melempar tongkat-tongkat mereka berubah menjadi ular-ular. Nah, melihat ular ketakutan. Jadi Nabi saja bisa takut, apalagi manusia biasa. Nah, maka jangan salah paham, la khaufa alaihim wa lahum yahzanun, ini bukan di dunia. Kalau di dunia kita bisa takut, kita bisa sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qaulun, perkataan, ma'rufun, yang baik, wa maghfiratun, dan mengampuni atau memaafkan, itu khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah, yatba'uha, yang mengiringinya adzan, gangguan, yaitu gangguan kepada orang yang diberi sedekah.
Wallahu, dan Allah itu ghaniyun, maha kaya, halimun, maha aris. Ayat ini menunjukkan bahwasanya lebih baik orang itu berkata-kata yang baik dan suka memaafkan orang, meskipun tidak pernah sedekah karena tidak punya sesuatu yang disedekahkan, daripada dia banyak sedekah tetapi kalau sedekah kemudian menyakiti hati orang yang dia sedekahi dengan cara mengungkit-ungkit atau dengan cara kata-kata yang menyakiti tadi. Nah, maka di sini Allah menghasut orang yang sudah terlanjur sedekah, maka hendaklah sedekahnya disempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Jangan mengungkit-ungkit, jangan juga menyakiti hati orang yang sudah diberi. Karena kalau menyakiti maka pahalanya jadi hilang. Jadi asalnya dapat pahala, begitu menyakiti pahalanya hilang. Hilangnya pahala ini nanti akan digambarkan pada ayat berikutnya, ayat 264. Kemudian dari ayat ini kita ambil dua faedah. Faedah pertama, fadilah qaulum ma'ruf, berkata yang baik. Berkata yang baik itu bagaimana? Macam-macam. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Quran, perkataan yang baik. Perkataan yang menyenangkan orang, ya. Misalnya kita menyambut seseorang kemudian bertanya dengan wajah yang tersenyum, ini qaulum ma'ruf. Seorang anak kepada bapaknya bahasa halus, ini qaulum ma'ruf. Sehingga semestinya orang-orang yang ngaji seperti kita itu kalau ngomong sama bapaknya dengan bahasa halus, tidak seperti orang-orang yang tidak pernah ngaji. Kalau orang tidak pernah ngaji, wajar kalau tidak ngomong sama bapaknya nguko seperti konconi dewi. Tapi orang kayak kita yang ngaji harus berubah. Sudah terbiasa sama bapaknya nguko karena adat setempat begitu, mulai sekarang diubah. Diubah gimana? Halus sama bapak, bahasa halus. Wah, saya nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, semampunya. Yang penting apa? Kita mampu, kita usahakan, maka ini sudah satu kebaikan. Termasuk qaulum ma'ruf itu adalah, kata Ibnu Katsir, doa lil muslim, mendoakan sesama orang muslim. Ini termasuk perkataan yang baik. Misalnya ada saudara kita sakit, kita doakan. Meskipun lewat WA, tidak ada masalah. Yang penting kita mendoakan. Ini qaulum ma'ruf. Ada seseorang mendapatkan suatu nikmat, nah, kita ikut senang, mengatakan alhamdulillah, ikut senang, qaulum ma'ruf. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita katakan jazakumullahu khairan. Ini termasuk apa? Qaulum ma'ruf. Yang kemudian yang kedua, ayat ini menghasung kita untuk maghfirah, suka memaafkan. Memaafkan kesalahan orang. Ada orang berbuat salah, setelah itu mengakui kesalahan, kemudian minta maaf. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya tidak ada maaf untuk kamu, saya tuntut hari kiamat. Jangan begitu. Kadang-kadang orang itu apa? Ngomongnya keras sekali. Saya tuntut hari kiamat, saya tuntut hari kiamat. Kalau orang keras seperti itu kepada orang lain, nanti orang lain akan keras seperti itu juga pada dia. Karena Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Tapi kalau kita longgar kepada orang lain, maka orang lain akan longgar kepada kita, dan Allah juga akan longgar kepada kita. Mari kita lihat dalilnya, bahwasanya Allah akan longgar kepada kita kalau kita longgar kepada orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang seseorang di zaman dulu yang dia tidak punya kebaikan sama sekali. Lam yujad lahu minal khairi syai', enggak punya kebaikan. Illa annahu kana rajulan musira, tapi dia itu orang kaya, wa kana yukhalitun nas. Dia biasa bergaul dengan banyak orang, kemudian meminjami orang-orang yang butuh duit. Wa kana ya'muru ghilmanahu wa yatajawazu 'anil mu'sir. Dia suruh budak-budaknya untuk meringankan bagi orang yang kesulitan untuk membayar utang. Faqala Allahu 'azza wa jalla li malaikatihi, maka Allah bilang kepada malaikatnya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kami Allah lebih berhak untuk memaafkan daripada orang ini. Tajawazu anhu, longgarkan untuk orang ini. Nah, jadi malaikat melonggarkan. Ini catatan amalnya buruk. Mestinya malaikat itu pegang tangannya, masukkan neraka. Tapi Allah udah pesan, ini dilonggarkan orang ini. Kenapa? Dulu dia suka melonggarkan. Jadi al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalnya. Amalnya suka memaafkan, nanti Allah akan suka memaafkan kita. Karena itu marilah kita jadi orang-orang yang suka memaafkan. Kalau perlu setiap orang berbuat salah langsung kita mengatakan saya maafkan saat ini juga. Ada orang berbuat salah langsung apa? Saya maafkan saat ini juga. Bisa nggak gitu, Pak? Orang membuat kita merah wajah kita. Nah, langsung mengatakan saya maafkan saat ini juga. Sambil merahnya diubah jadi senyum, bisa nggak? Ada suatu cerita
Dua ulama debat. Satunya namanya Ibnul Qadhi, satunya namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika debatnya dahsyat, maka Ibnul Qadhi ini tidak bisa menahan nafsunya, akhirnya dia meludahi teman debatnya ini. Sesama ulama ini, Pak. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali dia tidak marah. Dia sambil mengusap wajahnya yang terkena ludah mengatakan, "Tahir bi ijma'il ulama." Ini ludah suci dengan sepakat para ulama. Masya Allah. Coba kalau kita diludahi gini, Pak. Wah, Masya Allah. Ini contoh maghfirah, memaafkan kayak begitu. Diludahi tidak usah marah. Ambil sisi positifnya. Positifnya ludah apa? Suci, suci dengan sepakat para ulama. Nggak ada satupun ulama mengatakan ludah munajis, nggak ada. Nah, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali lebih terkenal daripada Ibnul Qadhi. Padahal Ibnul Qadhi mungkin ilmunya lebih kuat daripada Ibnu Rajab. Dia adalah anaknya seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim. Biasanya seorang hakim orang-orang pintar, ini anaknya biasanya juga pintar. Tapi kenapa nama Ibnu Rajab lebih harum? Karena beliau tampaknya lebih soleh sehingga terbukti dalam kisah ini tadi. Kita lanjutkan ayat terakhir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti hati. Kalladzi, seperti orang yang yunfiqu malahu, menginfakkan hartanya, riya'an nas, karena riya kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka perumpamaan dia, kamathali safwanin, seperti perumpamaan batu yang halus, alaihi turabun, di atasnya ada debu, fa asabahu wabilun, lalu mengenainya hujan yang lebat, fatarakahu, lalu hujan itu meninggalkan batu tadi, solda, dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih, tidak ada debu sama sekali. La yaqdiruna, mereka tidak mampu, ala syai'in, terhadap sesuatu pun, mimma kasabu, dari apa yang sudah mereka lakukan, yaitu amal-amal mereka. Wallahu, dan Allah itu, la yahdi, tidak memberikan hidayah, al-qaumal kafirin, kepada kaum yang kafir. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa pahala sedekah batal atau hilang apabila seseorang kemudian melakukan al-manni wal adha. Jadi termasuk pembatal-pembatal pahala sedekah ada 4 yang disebutkan dalam ayat ini. 1, al-manni, mengungkit-ungkit. Ketika sedekah dapat pahala, begitu mengungkit-ungkit pahalanya hilang. Seperti tadi ya, ini ada batu, di atasnya ada pasir. Nah, pasir itu ibarat pahalanya. Ketika turun hujan, pasirnya hilang. Ketika mengungkit-ungkit, pahalanya hilang. Padahal begitu bersedekah sudah langsung ada pahala, tapi begitu mengungkit-ungkit langsung hilang. Pembatal kedua, al-adha, menyakiti dengan perkataan atau dengan perbuatan, sama saja. Yang ketiga, riya, infak atau beramal apapun tetapi riya, pengen dilihat manusia, pahalanya batal, tidak ada pahalanya. Yang keempat, wala yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Orang kafir beramal apapun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka karena kita sudah beriman, mari kita jaga jangan melakukan 3 ini, al-manni wal adha war riya, mengungkit-ungkit, menyakiti, dan apa? Riya. Saya tampilkan di sini hadis tentang riya. Bagaimana nasibnya orang riya nanti di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling saya khawatirkan terhadap kalian, asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Maksudnya apa? Ar-riya, beramal tapi pengen dilihat orang, riya. Yaqulullah yaumal qiyamah, Allah mengatakan pada hari kiamat, idza jazan nas bi amalihim, kalau Allah memberikan balasan kepada manusia dengan sebab amal-amal mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya kepadanya di dunia. Fangzuru, lihatlah, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian dapati pada mereka ada pahalanya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid, derajatnya sahih. Jadi orang-orang yang riya itu
nanti oleh Allah disuruh pergi, kamu cari pahala kepada orang yang kamu dulu riya kepada siapa dulu? Beramal pengen dilihat siapa? Nah, pengen dilihat siapa? Misalnya pengen dilihat calon mertua. Nah, pergilah kepada calon mertuamu. Kamu cari sendiri pahala dari sana. Ternyata tidak ada pahalanya sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ya. Kemudian kita tampilkan lagi hadis tentang alman, yaitu mengungkit-ungkit. Orang yang mengungkit-ungkit ini termasuk orang yang sangat-sangat dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." 3 orang Allah tidak akan mengajak bicara mereka karena marah. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak mau melihat mereka karena marah. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya dari dosa-dosa, dibiarkan dosanya tidak diampuni. Walahum adzabun alim, maka pasti mereka dapat siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. 1. Al-musbil izarahu, orang yang mengisbalkan sarungnya. Isbal itu maksudnya laki-laki celananya lebih rendah daripada mata kaki. Mata kaki celananya lebih rendah, itu namanya isbal. Nah, ini jangan dilakukan. Yang kedua, al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannah, orang yang selalu mengungkit-ungkit, yang tidak pernah memberi sesuatu kecuali pasti mengungkitnya. Mannan itu selalu mengungkit-ungkit. Kalau pernah mengungkit-ungkit, nah itu dia batalnya hanya yang diungkit-ungkit saja. Adapun sedekahnya yang lain yang dia tidak mengungkit, ini masih pahalanya masih ada. Tapi yang dimaksud di sini mannan, yang selalu mengungkit, setiap memberi selalu mengungkit. Kemudian yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang meramaikan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Demi Allah ini murah, ini diskon ini. Padahal dia tidak betul-betul memberikan diskon. Harganya dinaikkan dulu, kemudian apa? Turunkan lagi. Karena saya pernah ngalami, Pak. Ini yang diskon 50% mana, Pak? Oh, di sini, di tempat sini. Diskon 50%, langsung saya ambil. Begitu saya ke kasir, berapa harganya? 100.000. Lah, yang diskon 100.000, yang tidak diskon juga apa? 100.000. Iki wongnya piye karepe iki? Tapi karena saya malu sudah terlanjur bawa, akhirnya tak tuku. Tapi saya bilang ora tahu balik nang kene aku. Untuk kok ngapusi kayak gini. Jadi gamis sama, kainnya sama, nggak ada bedanya. Tapi di rak itu tertulis ini diskon 50%, ini tidak diskon. Tapi harganya sama, 100. Masya Allah. Ada orang kayak gitu. Nah itu contoh apa? Dusta di dalam jual beli tidak boleh seperti itu. Apalagi kalau sampai bersumpah, ini sudah terlalu berat dosanya sehingga nanti di akhirat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud kata-kata ini, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mampu terhadap apapun amal mereka. Maksudnya mereka tidak mendapatkan pahalanya sama sekali. Kata-kata tidak mampu maksudnya apa? Tidak mendapati pahalanya sama sekali. Kenapa tidak mendapati pahalanya? Karena pahalanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, dan kami datang kepada apapun yang mereka amalkan dari amalan-amalan, lalu kami jadikan amalan itu habaan, seperti debu, manthura, yang bertebaran, nggak ada pahalanya sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Siapa mereka? Orang-orang ini tadi yang sudah saya sebutkan 4 tadi. Kemudian kata-kata ini famasaluhu, perumpamaannya, nya kembali kemana? Ini kembali kedua, kembali kepada alladzi yunfiqu malahu riya'an nas, orang yang infak karena riya. Juga kembali kepada bil manni wal adza, orang yang infak kemudian apa? Mengungkit-ungkit atau menyakiti. Dua-duanya permisalannya adalah sama, yaitu kamatsali safwanin dan seterusnya. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Bahkan kata-kata kamatsali ini kalau kita cari dalam Quran itu sampai terulang sampai 13 kali. Saya buktikan di sini. Saya tulis kamatsali, kemudian di enter. Ini akan keluar kata-kata kamatsali. Awalnya di surat Al-Baqarah ayat 17, matsaluhum kamatsali, ini perumpamaan.
kemudian terakhirnya pada surat Al-Jumu'ah, matsalul ladzina yahummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsali, sampai ada berapa? 13 kali kamatsali. Ini menunjukkan apa? Pentingnya membuat perumpamaan, karena perumpamaan itu menyebabkan orang lebih paham. Dengan adanya perumpamaan, sesuatu yang tidak bisa dipaham jadi mudah untuk dipaham. Umpamanya seperti ini, nah itu jadi menyebabkan orang jadi mudah paham. Karena itu kalau datang ayat-ayat perumpamaan, kita harus berusaha betul-betul paham apa maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut ayat 43, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas." Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk para manusia, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak memahami perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Maka sebagian ulama salaf kalau membaca ayat-ayat perumpamaan dan tidak paham, nangis, karena dia berarti termasuk orang-orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.